lupain semua hal yang kamu tahu soal K-pop idol yang geser ke haluan seni. Kita bisa lihat itu kenapa, karena T.O.P nggak sekedar coba-coba gitu. Dia nggak cuma idol yang pengen kelihatan artsy, tapi bener-bener kayak dia tuh bangun dunia artistiknya gitu loh. Pelan-pelan, terus kayak dari udah buru-buru gak langsung jreng, tapi tadi pelan-pelan, konsisten, dan rasanya tuh kayak kita kalau ngeliat tuh nyatu gitu ya sama hidupnya gitu. Jadi lirik lagu yang dia tulis atau yang dia nyanyiin gitu ya di Big Bang atau di solonya, terus pilihan peran filmnya, terus cara dia act gitu ya saat di panggung, sampai bahkan koleksi seni sama ini nggak boleh lupain visualnya gitu. Menurutku ya, seluruh karir T.O.P itu tuh satu mahakarya, mahakarya yang terus berkembang gitu ya seiring waktu dengan konsistensian tadi gitu. Tapi kita seringnya tuh cuma ngeliat potongan-potongan kecilnya aja ya yang kita tahu gitu. Cuman di video ini aku pengen ngajak gitu ya kamu semua siap-siap untuk melihat gambaran besarnya. Karena kalau ngomongin T.O.P, musik itu bukan cuma suara gitu ya, tapi juga medium visual gitu. Top of mind kalau lagi bahas T.O.P, top of mind kalau lagi bahas top of mind kalau lagi bahas T.O.P itu di lagunya Dum Dada. Nah, aku sempat baca artikel dari Kak Mute Bogara gitu ya, aku nemu tulisan-tulisan itu dari thread gitu, terus ngelihat blognya pribadi gitu, dan dia banyak tulis juga soal baik topik artinya tuh ada Big Bang gitu, karena dia IP gitu ya. Nah jujur, saat aku membaca artikel yang bahas tentang Dum Dada, itu tuh ngebuka pintu pintu interpretasi baru itu buatku. Bisa terus pertanyaannya, Dum Dada itu apa sih gitu di situ. Dum Dada itu frase tertentu gitu kah dari bahasa, aku tuh juga kurang ngerti gitu ya, apakah Dum Dada itu frase dari bahasa tertentu atau dia tuh kayak code gitu mau di bagian T.O.P, but I don't know. Nah ini tuh spekulasiku pribadi. Kalau ngelihat Dum Dada itu kayak kelihatan MV-nya surreal gitu ya, surreal banget gitu. Aku pribadi ngerasa jadinya itu bisa nyambung banget sama citra visualnya gitu ya, sama aliran seni yang namanya Dadaisme. Kalau dari ngelihat dari judulnya gitu ya. Nah, di Dadaisme kan gitu gerakan seni yang muncul akibat pasca perang gitu ya. Dan dia ngebawa paham anti perang, anti realisme gitu, sama bahkan anti seni itu sendiri kalau pernah dengar anti-art gitu. Nah itu Dadaisme gitu ya. Dan menariknya karena Dum Dada itu chaos gitu ya, absurd, tapi kelihatan banget gitu ya, sangat disengaja untuk itu. Ya itu sama halnya kayak aku ngelihat Dadaisme gitu. Dan apalagi surrealisme itu sendiri itu muncul sebagai kayak aliran seni anakannya Dadaisme gitu. Jadi ledakan dada muncullah surrealisme. Itu sih spekulasi pribadiku gitu ya. Nah, di MV-nya nih, di MV yang Dum Dada ini kita nemu berbagai easter gitu ya kan, dari mungkin shot-shot di film gitu, contohnya atau enggak shot-shot di lukisan gitu. Salah satu yang dari film itu 2001 A Space Odyssey, film monumental ya yang jadi blueprint banyak ini visual karya-karya modern gitu, banyak banget yang kayak replikat itu gitu ya. Ketika scene ada tulang yang jatuh gitu dilempar ya gitu. Termasuk ini karyanya Barbie juga, karyanya Greta Gerwig juga yang Barbie itu juga
ngeliatin scene itu sama kayak di TOP Doom Dada ini. Karena kalau TOP Doom Dada ini dia lempar mic atau dapetin mic ya, itu dari jatuh dari langit gitu ya. Nah terus ada bayi raksasa nih gitu ya, terus ledakan atom terus di juxtaposisi sama kembang kol. Kelihatan absurd, iya betul. Dan aku sebut tadi juxtaposisi itu khas banget sama seni, aliran seni surrealisme gitu ya. Terus sama ada juga referensi yang Easter egg lain yang bisa kita tarik gitu ya. Ada karya lukisan dari Dali gitu. Lalu dari itu Baby Map of the World. Ini aku baru tahu. Sama The Three Spins of Bikini. Ini aku baca dari artikelnya kamu tadi ya. Dan ini kayak oh iya gitu. Dan ini nyamain si bayi raksasa sama lukisan Baby Map of the World. Terus ada juga The Three Spins of Bikini. Itu yang ledakan atom. Juxtaposisi sama kembang kol. Dan ini bagian favoritku gitu. Scene ruangan yang isinya tuh kursi-kursi unik. Aku sempat bahas ini di video pertama channel ini gitu. Silahkan cek aja gitu. Nah, di scene yang scene kursi-kursi ini dia tuh si TOP ini tuh nulis gitu ya, copyright Wangki Foundation gitu. Dan ini aku acungi jempol sih, dia nulis kredit gitu ya untuk kayak ngeliatin ada karya yang lagi dia pakai atau yang lagi dia masukin gitu ya di satu MV-nya gitu atau satu publikasinya gitu. Nah yang menarik perlu ditelaah lagi entah ya si kursi itu juga karya Bimboke atau enggak. Cuman aku sempat identifikasi kalau lukisan di belakangnya itu tuh lukisan abstrak belakangnya itu lukisannya karya Kim Won-ki gitu. Karena atau kemarin di video sebelumnya sekarang tak menonton gimana cara aku meneliti kalau itu lukisan Kim Won-ki, silakan. Nah aku udah identifikasi kalau itu karya Kim Won-ki juga karena ada namanya juga. Dan sebelum lihat namanya itu kayak aku udah lihat karya lukis Kim Won-ki, ternyata ada mirip-miripnya. Ternyata yang itu karya Kim Won-ki gitu. Dan menurutku itu tuh kayak bukan cuma properti gitu ya si TOP taruh di MV Doom Dada ini, tapi it's juga sebuah apa ya, kesadaran kuratorial gitu. Karena tiap sendiri kan art kurator juga ya, sempat jadi kurator juga. Dan menurutku itu bentuk kesadaran kuratorial gitu terhadap seni. Dia tahu gitu ya apa yang dia taruh di frame gitu di MV-nya gitu. Nah lanjut lagi nih ke Zuter ini CDTOP ya gitu ya, duo rap dari Big Bang. Nah ada satu baris lirik gitu yang menurutku genius gitu ya. Genius. Francis Bacon in my kitchen gitu. Nah ini tuh aku melihat ini tuh bukan sekedar name dropping gitu, tapi ini tuh what if scenario gitu ya. Kita lihat gitu ya, Francis Bacon tuh pelukis terkenal ya. Dia khasnya lukisan Francis Bacon ini tuh lukisannya tuh lukisan ngelihatin raw-nya atau kayak mentahnya daging tubuh gitu, deformasi. Dia kelihatan stylenya tuh brutal, raw, sama vulnerable gitu ya. Nah, jadi waktu TOP motong daging babi nih di MV-nya Zuter ini, kita tuh nggak ngerasa apa ya, kita nggak ngerasa sensual gitu, tapi malah disturbing gitu loh. Ya menurutku itu tuh terjemahan visual dari lukisan-lukisan yang Bacon gitu loh, lukisan-lukisannya Francis Bacon gitu. Tapi nggak jelasin ya secara gambar sini. Dan dia percaya ya menurutku penontonnya mikir sendiri gitu ya tentang what if scenario ini gitu ya. Dimana kalau pelukis daging mentah yang raw yang brutal ini tuh di dapur gitu. Nah kayak gini tiap ngeliatin what if scenario-nya gitu. Tapi itu unik ya karena dia gak lari dari persona yang gelap gitu loh. Kayak dia tuh lucu, bisa ngebanyol, lucu gitu. Terus tapi dia tetap ngeliatin sisi misterius dark persona gitu loh. Kayak contohnya di Iris, di 71 Into the Fire,
Terus dia tuh sering dapet kan, dari hal itu tuh dia sering dapet banget peran yang minim dialog gitu. Tapi secara emosinya tuh kelihatan berat gitu, berat secara emosional. Dia kayak kuat di ekspresinya, mimik wajahnya gitu. Dan kelihatan banget nih, dia tuh aktor yang mikir visual dulu gitu, bukan kata-kata yang kayak semua verbal, hantam verbal enggak. Tapi dia ngeliatin kayak kekuatan penglihatan dulu gitu, visual. Dari lihat cara berdirinya, cara tatapannya nih, gerakan matanya, kayak kedutan di atas matanya gitu ya, napasnya, tatapannya, itu tuh kayak liatin, ini lebay, lukisan lukisan yang hidup, kayak kita ngeliatin tuh orang yang kita tonton atau aktor yang kita tonton tuh itu real gitu ya, secara emosinya gitu. Dia bisa ngedeliver satu karakter tuh believable gitu. Banyak yang baru sadar T.O.P itu tuh serius di dunia seni pas kolaborasi sama Sotheby's. Padahal itu cuma puncaknya aja gitu. Dia kolektor, kurator, dan yang penting tuh dia tuh punya taste yang konsisten menurutku ketika dia suka sama satu karya seni atau ngekurator atau ngekoleksi karya seni. Menurut yang dia kayak share di Instagram juga, beberapa program yang dia ikutin, program koleksi atau kuratorial tuh cukup konsisten gitu. Taste seninya tuh cukup konsisten di ngeliatinnya. Nah, kalau kamu tarik benang merahnya nih ya gitu ya, mungkin kita nggak dari musiknya tadi. Musiknya tuh gelap dan introspektif gitu ya. Dan kalau film yang dia peranin gitu ya, perannya tuh film kompleks gitu ya. Terus koleksi seninya tuh cenderung condong ke abstrak, esensialisme, sama eksperimental gitu. Kolaborasi T.O.P dengan proyek luar angkasa, termasuk SpaceX ini, yang sama pengusaha Jepang ya? Iya, sama pengusaha Jepang, Yusaka Maezawa, yang proyek Dear Moon itu, ya kan? Nah, itu tuh kayak ngeliatin statementnya gitu ya, bahwa seni itu nggak harus berhenti di galeri gitu. Dan menurut dia, dari act yang dia lakukan, dia gabung ke proyek ini tuh, dia juga kayak ngasih statement kayak seni itu bisa hidup barengan sama sains dan teknologi gitu. Dan ini tuh bukan cuma gimmick, cuma ini adalah bentuk ekspansi visi gitu loh untuk seni itu sendiri gitu. Dan berhubungan juga sama proyek Dear Moon ini juga, kru-krunya yang waktu itu diikutin gitu ya, bukan berlatar belakang ada juga yang seniman gitu ya. The moon. I'm not scared to go. Kalau kita tarik garis besar nih ya, T.O.P itu bukan cuma disebutnya bukan cuma idol gitu ya, yang dia ujuk-ujuk punya hobi seni gitu ya. Tapi kalau dia lihat dari track recordnya gitu, dia tuh kayak kita nyebutnya seniman polimat gitu deh, yang multidisiplin gitu. Dia gitu berbagai disiplin seni gitu, kayak musik, acting, terus lukisan atau rupa kayak itu ya. Dan yang kebetulannya tuh dia muncul pertama kali itu tuh ya di dunia K-pop gitu. Dan mungkin itu alasannya kenapa kadang tuh kita kayak nggak selalu nyaman dilihat, karena ya seni itu tuh jujur gitu ya, jujur ini sendiri, jujur kayak ke kegelapan diri atau mungkin ke semangatan diri. Emang ya nggak bisa diciptain buat nyenangin semua orang gitu ya. I don't know what the fuck are you talking about. 너 이게 그렇게 먹고 싶어? Nah, jadi menurutku gimana nih? Pas nggak sih kalau kita sebut T.O.P itu sebagai idol K-pop sekaligus seniman polymath gitu?
dari dia masuk ke dari seni, dari genre pop sampai ke avant-garde gitu ya. Komen di bawah, setuju nggak? Setuju nggak setuju? Atau punya teori sendiri, silahkan komen. And humble to have this experience. Setelah ini tuh akan ada satu bonus part, yaitu part 7 yang bahas tentang album baru T.O.P. Jadi pantengin sampai akhir video ini ya. Sebelumnya, silahkan subscribe juga Listen to Legend VIP biar kita bisa ngobrolin Big Bang sampai subuh gitu. Ini pertama kali aku promosi untuk subscribe, silahkan subscribe. Nanti mungkin kita bakal kulas-kulas atau kayak ngomongin part hal-hal kayak gini juga di setiap member Big Bang atau mungkin di lagu-lagu Big Bang, silahkan. Sebelum kita benar-benar nutup video ini, ada satu bonus buat kamu di part 7 ini. Ada satu detail kecil tapi penting banget menurutku ya. Berapa waktu lalu ya, kan waktu tahun baru pas banget nih T.O.P ngagetin gitu, dia ngepost teaser album barunya ya di Instagram gitu. Ini yang bikin aku langsung kayak ngamatin terus gitu ya. Itu tuh ada di audionya. Kalau kalian lihat ya nih ya, kita lihat untuk audionya di sini ada namanya kan, ada namanya nih. Ini bukan beat hip hop ya, bukan trap, bukan juga instrumental sinematik yang gitu enggak. Tapi kita lihat namanya nih, siapa komposernya gitu ya. Tapi pakai audio dari Steve Reich. Nah, Steve Reich itu tuh siapa gitu ya. Nah, Steve Reich ini salah satu pionir musik minimalis USA dari Amerika gitu ya. Musik minimalis itu apa gitu? Musik minimalis itu musik yang dibangun dari repetisi, pola, fase gitu ya. Dan perubahannya tuh kecil-kecil gitu, yang pelan gitu, tapi kayak menarik, kayak ngenarik atau hipnotik gitu ya. Itu sebenarnya nggak hipnotik juga, cuman fokusnya ke pola yang kayak repetitif. Dan kalau kita tarik ke belakang, itu tuh nyambung banget sama semua yang udah kita bahas tadi gitu ya. Dari Dom Dada yang surrealis dan sampai ke tertarikan T.O.P sama seni abstrak, terus dari film, visual, sampai ke space gitu ya, ruang angkasa, bulan dan sebagainya. Minimalisme itu bukan soal simple, tapi sini juga nekenin kayak soal kesabaran dan intensi gitu. Cailah. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, album T.O.P yang bakal rilis ini gitu ya, bakal kayak apa ya? Apakah kita bakal dapat musik yang lebih eksperimental, minimalis, kayak musik yang dipakai di musik yang dipakai di teasernya album baru ini? Atau justru sesuatu yang benar-benar baru gitu yang belum pernah kita dengar dari seorang idol K-pop sebelumnya? Menurut kamu gimana? Tulis di kolom komentar, karena kayaknya kita lagi di ambang fase paling jujur dan paling artistik dari T.O.P.